Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kebaikan Tuhan luar biasa untuk kita semua. Ya, kita bertemu kembali dalam renungan kita. Kita bersiapkan hati kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan untuk hari ini dari 1 Samuel pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 29 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek. Sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yisrael. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu, sebab saat engkau datang kepadaku sampai hari ini, tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu, pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu. Tetapi Daud berkata kepada Akis, apa yang telah kuperbuat dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini, sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja? Lalu Akis menjawab Daud, aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah
Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Israel. Demikian firman Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, tema kita pada hari ini, ikuti rancangan Tuhan Allah. Terkadang hidup kita banyak dilema, terkadang dalam hidup kita ini banyak masalah, terkadang hidup kita ini kita tidak pahami rancangan Tuhan untuk kita. Berada dalam ketidakpastian adalah hal yang terkadang tidak dapat kita hindari. Tampaknya situasi seperti inilah yang dirasakan Daud pada waktu itu. Ia berada dalam keadaan bimbang dan tidak pasti karena harus melarikan diri dari Saul yang mencoba membunuhnya. Jadi Raja Daud berlari dari hadapan Saul. Apalagi saat itu ia berada di Ziklag, daerah kota Gad, negeri orang Filistin. Dia berada di Filistin dia. Sebenarnya Filistin ini adalah musuh daripada orang Israel sebenarnya. Tapi dia lari ke sana. Situasi ini membuatnya semakin jauh dari bangsa Israel, bangsanya sendiri. Hal ini tentu menimbulkan kecemasan atau keresahan bagi Daud karena dia jauh dari keluarganya. Jauh dari bangsanya. Sekalipun dalam ketidakpastian, Daud tetap berjuang melakukan apa yang bisa dia lakukan. Walau tinggal di Ziklag, walau tinggal bersama orang Filistin, ia tetap berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Ia setia mengikuti tiap langkah yang Allah sediakan baginya, yang Allah membentuk dia sebenarnya. Bahkan Raja Akis memberikan penghargaan bagi Daud karena ia baik dan jujur dan setia. Raja Akis mengakui sendiri bahwa Daud adalah utusan Allah dan ia menyukainya. Tadi kita sudah baca ya ayat yang ke-9 sedang jemaat Tuhan. Karena kebaikan Daud, jadi Raja Akis melihat gambaran Allah melalui Daud. Karena Daud selalu setia dan baik dan diberkati oleh Tuhan kemanapun dia pergi. Dalam hal ini Raja Akis membuat pengakuan yang menarik sedang jemaat Tuhan. Ia mengakui Tuhan yang disembah oleh Daud dengan berkata, demi Tuhan yang hidup. Ya, demi Tuhan yang hidup. Raja Akis yang tidak mengenal Allah itu siapa, dia berani mengakui demi Tuhan yang hidup melalui kebaikan Daud. Dalam konteks saat ini, mengakui Tuhan atau bangsa lain adalah hal yang mengherankan sebenarnya kita lihat. Apalagi pengakuan ini datang dari seorang Raja Akis, Raja orang Filistin. Ya, sedang jemaat Tuhan. Hal ini tentunya karena kebaikan yang Daud lakukan kepada Raja Akis. Artinya, Daud masih melakukan yang terbaik walaupun ia berada di negeri orang lain, di negeri asing. Daud mengikuti langkah demi langkah yang Allah sediakan baginya. Daud mengikuti langkah demi langkah yang Allah persiapkan untuk dia. Yang Allah lakukan adalah untuk membentuk dia, mempersiapkan dia menjadi raja menggantikan Saul. Dalam ketidakpastian hidup, kita terkadang ingin menyerah. Ini yang sering kita lakukan sebenarnya. Terkadang kita menyerah dalam situasi ketidakpastian. Bahkan kita mungkin lebih memilih untuk menyesali hidup, menyesali nasib, daripada mengupayakan yang terbaik. Lewat firman Tuhan hari ini kita diajak untuk patuh mengikuti irama langkah yang Allah sediakan. Kita diajak untuk patuh mengikuti rancangan Allah untuk kita. Ya, Allah sediakan yang terbaik untuk kita. Allah sediakan bagi kita yang terbaik. Kita jangan menyesali keadaan yang ada.
Marilah, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita menjadikan setiap kondisi yang terjadi dalam hidup sebagai kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi sesama dan kepada Allah. Itu intinya. Ikuti proses Tuhan, ikuti rancangan daripada Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Seperti tema kita pada hari ini. Ikuti rancangan Tuhan Allah. Rancangan Tuhan Allah itu tidak pernah gagal, sidang jemaat Tuhan. Apa yang dirancangkan Tuhan bagi kita, baik itu keadaan yang tidak kita inginkan atau situasi apapun, ikuti prosesnya. Ikuti rancangan Tuhan Allah. Yakin dan percaya di akhir semua yang kita alami, seperti Raja Daud, kita akan memperoleh yang terbaik. Amin. Amin. Hari sidang jemaat Tuhan, saya akan percaya rancangan Tuhan indah pada waktunya untuk kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur rancangan-Mu selalu indah untuk kami. Tuhan, kami percaya apapun kehidupan kami, apapun yang Tuhan rancangkan untuk kehidupan kami, kami akan percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tapi ku mengerti